Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di pesan singkat hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang great faith atau iman yang besar. Nah, saya percaya saudara pernah mendengar semua tentang cerita seorang perwira yang datang kepada Yesus, seorang Romawi. Mari kita buka di Matius 8 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan, atau mungkin dari yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, sampai di sini menarik sekali. Tidak tercatat di Alkitab bahwa perwira itu minta Yesus untuk datang. Dia hanya cerita, "Saya punya hamba saya sakit." Tiba-tiba Yesus datang. Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Bukankah ini luar biasa? Tapi yang lebih luar biasa adalah reaksi perwira ini. Dia berkata demikian. Tetapi jawabnya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Coba pikirkan baik-baik saudara. Jika itu adalah saudara, kita butuh bantuan, dan di hadapan kita Yesus, dan dia berkata, "Aku datang ke rumahmu akan menolong engkau." Tapi orang ini, bukan orang Yahudi, seorang Romawi, dia berkata, "Tuan, tidak perlu, cukup berkata saja." Nah ingat, Yesus menyediakan diri untuk datang. Perwira ini tidak meminta Yesus datang, tapi Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi anehnya dia bilang, "Tidak perlu, Tuhan tidak perlu datang, cukup berkata saja." Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Berarti apa saudara? Berarti dia percaya bahwa perkataan Yesus cukup. Cukup. Tidak perlu hadiratnya muncul secara fisik. Cukup berkata saja, maka akan terjadi sesuatu. Alasannya mengapa? Dia jelaskan. Lalu orang tersebut berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Nah, si perwira ini berkata, "Aku ini bawahan, di bawahku juga ada bawahan, ada prajurit. Jika aku berkata datang kepada bawahanku, maka ia datang." Berarti orang ini, perwira ini, mengerti otoritas. Dan dia melihat bahwa di hadapan dia, Yesus adalah orang yang punya otoritas juga. Dari mana dia tahu Yesus punya otoritas? Berarti suatu saat dia sudah pernah menyaksikan Yesus berkata-kata, mengatakan sesuatu dan terjadi mujizat. Berarti dia sudah tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. 100% dia yakin. Sehingga pada saat dia jumpa Yesus, bahkan Yesus menawarkan diri untuk datang. Dia berkata, "Tidak perlu Yesus, tidak perlu. Saya hanya perlu perkataanmu. Cukup, itu lebih dari cukup. Hambaku pasti sembuh." Nah bayangkan saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Kita memiliki Alkitab yang isinya perkataan-perkataan Kristus. Dan Alkitab berkata, "Perkataanku adalah roh dan hidup." Bukankah itu lebih dari cukup? Dan pada akhir cerita luar biasa, Yesus berkata, "Iman sebesar ini, great faith, tidak pernah aku jumpai bahkan di antara orang Yahudi." Atas tindakan dan apa yang dipercaya oleh perwira ini, Yesus mengatakan, "Engkau tuh punya iman yang besar, bahkan lebih besar daripada semua orang Yahudi. Saya belum pernah jumpa iman sebesar ini." Ini luar biasa saudara. Mari hari ini kita ingat baik-baik, apa yang kita punya, perkataan Yesus lebih dari cukup. Apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi hari ini, besok, lusa, dan sampai seterusnya, kita punya lebih dari cukup. Karena di dalam kita ada Roh Kudus bahkan yang akan mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Yesus, mengingatkan kita akan firman Tuhan, segala sesuatu yang kita pernah dengar. Dan jangan lupa, itu memiliki kekuatan sama persis seakan-akan Yesus sendiri datang di hadapan kita. Jika seorang Romawi yang bukan orang Yahudi bisa percaya, kita pasti bisa saudara. Baiklah saudara, sekian saja pesan hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati.